Pemerintah jangan misalkan jangan hanya mengandalkan dinas-dinas terkait. Man and Mat. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu. Lagi-lagi seorang pemuda yang gagah berani, perkasa. Tapi tetap lebih perkasanya Rahmat di belakang layar. Jelas dong. Nah, selamat datang bro, Dias Rahmatullah. Apa kabar bro? Apa kabar? Gimana? Gimana cara Iya. Sehat? Sehat. Ya. Alhamdulillah, Bang. Dias Rahmatullah biasa dipanggil Dias Rahmat atau siapa? Dias. 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 Dias Sastro Wandoyo bukan? Bukan. Wardoyo. Oke, Dias adalah seorang ketua HIMAP, Himpunan Mahasiswa Aceh Besar, yang baru saja 2 hari yang lalu dilantik oleh Bapak Bupati Aceh Besar. Ya. Bagaimana perasaannya menjadi seorang ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Besar? Kalau ditanya perasaannya, Bang, Biasa aja. biasa aja sih, Bang. Nggak ada yang nggak harus dibanggakan gitu. Karena posisi saya menjadi ketua HIMAP ini murni tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral selaku mahasiswa yang berdomisili di Aceh Besar, dan saya merasa bahwa ini memang sebuah tanggung jawab, ya sebuah perjuangan yang harus dilanjutkan. Dan bagi saya ini sebuah tantangan yang harus dilewati, yang memang sudah masanya, sudah waktunya gitu, Bang. Oke. Jadi mungkin ada yang belum tahu atau belum mengenal HIMAP itu apa. Mungkin bisa sedikit dijelaskan singkat. Secara singkatnya sih, Himpunan Mahasiswa Aceh Besar ini memang didirikan oleh beberapa tokoh. Bahkan ada yang beberapa sudah almarhum. Tahun berdirinya ini 1986, Bang. 1986, oke. Tahun 1986, dan ada beberapa pelopor, pendiri, pencetus HIMAP yang hingga saat ini sudah menjadi public figure. Baik di Aceh, di kota Banda Aceh, di Aceh Besar maupun di kota lainnya. Jadi HIMAP ini berdiri berdasarkan orientasi perjuangan. Jadi kita nggak punya duit di sini, Bang, nggak punya uang, nggak ada anggaran khusus. Kita murni hadir di Aceh maupun di Aceh Besar, murni semangat, backgroundnya semangat. Oke. Orientasinya penuh dengan perjuangan gitu, Bang. Tapi ada pos anggaran khusus dari pemerintah? Nggak ada anggaran khusus, Bang. Nggak ada. Kalau dulu itu mungkin ada yang namanya dana hibah. Dana hibah itu memang anggaran khusus dari pemerintah, sengaja diplot untuk kebutuhan kegiatan di organisasi HIMAP gitu. Kalau sekarang yang saya tahu kita tidak mempunyai anggaran khusus untuk ini. Makanya kalau kita setiap ada kegiatan, kita mencoba mencari dukungan, support melalui tokoh-tokoh yang ada di Aceh Besar maupun tokoh-tokoh masyarakat gitu, Bang. Oke. Menarik itu. Jadi HIMAP sendiri itu dengan KMPI gimana posisinya? HIMAP berada dalam KMPI atau tidak, atau seperti apa? HIMAP tidak berada di bawah KNPI, hanya saja KNPI ini kan memang organisasi kepemudaan. Ya, jadi memang di bawah kontrol KNPI. Kita hubungan dengan KNPI tersebut ya mungkin hanya sebatas sebuah lembaga yang bergerak di bidang yang sama, hanya saja namanya saja yang mungkin sedikit berbeda ranahnya. KNPI kan lebih ke pemudaannya, kalau kami lebih ke mahasiswaannya gitu, Bang. Oh begitu ya. Jadi arahnya tapi sama gitu. Sama ya, demi Aceh Besar yang Demi lebih Aceh baik Besar ya. yang terbaik. Oke. BTW gaul kali hari ini. By the way, apa sih, Man? Lanjut. Ini kok hidup? Lanjut. Aman. Oke, ini teknisinya kurang profesional hari ini nih. Pimen nih. Bos Rahmat. Yap. Honor Pimen bisa dicoret ya 200%. Dipotong berarti. Kan memang gak ada honor, jadi gue dipotong, ditagih. Waduh, kenapa itu? Berarti batiin aja. Oke. Simple. Berarti hari ini kita tidak ada sponsor. Gara-gara Pimen
bayar tagihan air. Oke, nih gara-gara dia nih. Kita lanjutin ya. Oke, Bang. Dia nggak konsen nih narasumbernya nih karena nih. Oke, kita lanjutin nih Dias. Biasanya kan sesuatu itu lahir karena ada sesuatu. Sepakat nggak? Sepakat. Adanya asap karena ada Api. yang bakar. Kena nih. Oke. Boleh lah, boleh. Adanya himap yang menaungi mahasiswa Aceh Besar pasti karena ada asal muasal ya. Ya. Atau sehari ini apa sih yang menjadi kendalanya pemuda atau mahasiswa di Aceh Besar sehingga himap ini dibutuhkan untuk memayungi itu semua gitu. Setahu saya nih Bang, untuk himap sendiri hadir di permukaan Aceh. Jadi gini Bang, himap ini mungkin kawan-kawan kita mungkin agak sedikit keliru terhadap persepsi himap sendiri. Himap bukan hanya mengontrol roda pemerintahan Aceh Besar Bang, tapi lebih wewenangannya ini lebih ke Aceh. Sedangkan untuk pemerintahan Aceh Besar sendiri mungkin lebih kita berikan kepercayaan untuk paguyuban yang tingkat kecamatan. Akan tetapi himap sendiri tidak akan pernah menutup mata ketika pemerintah Aceh Besar melakukan sebuah kebijakan ataupun menciptakan sebuah kebijakan yang keliru. Kita juga harus ikut andil. Betul. Untuk himap mengontrol atau mengawasi kebijakan provinsi. Bukannya di provinsi sudah ada itu ya? Sudah ada Bang? Penguyuban itu semua. Seperti FPMPA. FPMPA. Bukannya seperti itu. Seperti kayak Ikamba kan ranah Banda Aceh. Himap itu kan Aceh Besar yang Aceh Besar. Ranahnya Aceh Besar bukan? Setahu saya bukan hanya sekedar Aceh Besar saja yang kita coba untuk ikut andil gitu Bang. Karena kewenangan himap hari ini kalau kita hanya berpacu pada sebuah kabupaten, kapan kita akan move on ke tingkat yang lebih tinggi gitu Bang. Jadi kita mencoba untuk mencari ruang bagaimana himap ini harus mampu untuk lebih jauh dari yang sebelumnya gitu. Oke. Terus pertanyaannya tadi, permasalahan apa yang hari ini memangnya ada di Aceh Besar? Masyarakat atau pemuda atau mahasiswa Aceh Besar sehingga menurut Dias himap ini menjadi peran aktif untuk memayungi atau untuk menjadi motornya kawan-kawan mahasiswa lain yang ada yang berdomisili di Aceh Besar. Gitu. Karena kan yang kita tahu Bang, kalau di setiap roda pemerintahan itu ada yang namanya sebuah kekurangan. Dan himap hadir sebagai mitra strategisnya pemerintah, itu khususnya untuk menjawab semua pertanyaan itu. Jadi himap selalu welcome untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Besar, untuk menyampaikan aspirasi ataupun sebuah, kalau bisa dikatakan sebuah kekurangan di semua sektor. Di semua sektor, baik itu bidang sosial ataupun agama, kesehatan, pendidikan. Jadi semuanya kita tampung Bang. Kita tampung, kemudian kita kaji. Setelah kita kaji, kalau memang sebuah permasalahan itu memang harus diperjuangkan, dan kami siap menindaklanjuti itu. Jadi kalau semua permasalahan Aceh Besar memang banyak permasalahan dalam artian banyak kekurangan. Karena yang berkaitan dengan kepemudaan apa? Ya seperti yang hari ini terjadi. Kalau kami menganggap kacamatanya dia sebagai ketua. Kalau kami menganggap bahwa sebuah lembaga yang bergerak di sektor kepemudaan ataupun mahasiswa, ya kami harus punya aksi gitu Bang. Harus mengambil peran gitu. Mengambil peran di dalam sebuah wadah, karena di situ juga karena kan kita bisa dikatakan kalau kita bukan tipe orang one man show gitu Bang. Bukan one man show, kita butuh dukungan masyarakat, kita butuh juga dukungan dari pemerintah, dari kawan-kawan kita sendiri. Karena dengan adanya kebersamaan itu menjadi power sendiri buat kita. Betul. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi ya. Ya Mak. Mungkin kurang lebih demikian Bang. Oh betul. Nanti ketua himap niat mau kawin lagi. Belum udah berkeluarga bro? Belum. Hah? Belum atau insyaallah atau tidak? Belum ya. Oke, insyaallah kapan? Alhamdulillah tahun ini. Bukan jadi Setelah pilkada. setelah pilkada. Setelah turun dari sini lah Bang.
Turun dari mana? Dari Himap. Ini kebetulan studio kita lantai 2, jadi turun dari sini. Hari ini juga. Enggak lah. Oh enggak. Dari nantilah kita setel nanti, Bang. Oke, turun dari Himap berarti masa kepengurusannya selama jabatannya 2 tahun ya? 2 tahun kurang lebih. Oke, berarti dia insya Allah melanjutkan pernikahan di tahun 2022 ya? Insya Allah. Oh gitu ya. Apa sih, Man? Rata-rata jomblo yang pergi kemari pasti tertekan. Jom- Jomblo yang kemari masih sakit. Nih dia bukan jomblo, pilihan, beda sama Rahmat. beda Ben. Tuh, minum dulu. Udah. Relax dulu. Dehidrasi ya. Oh gitu. Oke. Oke, Bang, lanjut. Lanjut nih. Uh-uh. Oke, Dias. Kan Dias tahu mungkin anggaran pemerintah Aceh besar yang khususnya kepada pemuda, kemudian untuk beasiswa dan lain sebagainya kan sangat besar di Aceh besar. Nah, bagaimana dia sebagai ketua Himap ini menanggapi anggaran itu? Kira-kira sudah tepat sasaran-kah atau belum nih dari kacamatanya Dias? Mungkin kalau secara realnya kita belum juga tahu juga sih, Bang, karena kita kan baru mengkaji juga. Bahkan rancangan ataupun pembahasan itu kita juga belum tahu pasti kapan kalender rapatnya, paripurna ataupun sebagainya. Jadi terkait seperti Bang Cika bilang barusan, beasiswa itu memang menjadi PR kami sendiri, Bang. Tugas kami ya memang sangat banyak tuntutan dari masyarakat terkait ketidakadanya beasiswa lagi di Aceh besar. Oh, tidak ada lagi beasiswa Tidak ada lagi besar. beasiswa di Aceh Sejak besar. Kalau nggak salah saya kurang lebih tahun 2013 terakhir kalau nggak salah sih, Bang. Oke, kenapa? Itu pun yang dulu itu beasiswa untuk mahasiswa akhir kalau nggak salah saya. Penyusunan. Namun yang sekarang yang kita tahu, yang kami tahu hari ini tidak adanya beasiswa lagi untuk siswa maupun mahasiswa. Mungkin tidak adanya lagi lembaga apa tuh, Bang? Lembaga pengelola. Lembaga pengelola beasiswa itu sendiri, Bang. Oke. Jadi makanya mungkin agak sulit pemerintah untuk mengucurkan dana ke langsung itu tempatnya mungkin. Oke, jadi kurang lebih demikian. Apa namanya? Sejak 2013 tidak ada lagi beasiswa pemerintah kepada mahasiswa. Nah, jadi di sini Himap mencoba untuk mendesak pemerintah dengan gimana caranya supaya ada beasiswa lagi. Iya, dan Himap akan selalu siap untuk mendorong pemerintah bagaimana beasiswa ini harus hadir lagi gitu, Bang. Karena kami di Himap merasa sangat tidak mengenakkan hati ketika kami mampu hadir di perguruan tinggi tapi tidak dengan kawan-kawan kami di daerah pegunungan gitu, Bang, di daerah pesisir mungkin. Dan seharusnya pemerintah harus hadir di situ, Bang. Harus hadir mengingat generasi ke depan kan memang bukan yang hari ini selalu gitu kan. Harus ada regenerasi ke depan. Ya, salah satu caranya melalui pendidikan. Tapi pendidikan ini akan sangat berat diwujudkan tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah. Mungkin dari kami melihat pemerintah harus memberikan perhatian khusus itu, Bang, untuk pendidikan. Oke, Himap sebelumnya pastinya dong juga sudah mengusahakan dan mengupayakan hal tersebut juga ya. Pastinya ya. Pasti, Bang. Nah, kira-kira mentoknya di mana? Ya mungkin kalau kita lihat di pemerintahan sekarang mereka membutuhkan data dan fakta gitu, Bang. Jadi kalau kami cross check ke belakang memang itu sulit kita wujudkan. Kali ini kedepannya rencana kami mau kita gerakkan seperti mendatangi masyarakat door to door gitu, Bang. Kami akan mengkaji ataupun meliput sekaligus mencari tahu siapa saja yang memang mahasiswa ataupun siswa itu memang memiliki niat penuh untuk melanjutkan pendidikan, akan tetapi tertahan di ekonominya, di perekonominya. Jadi kita coba kumpulkan ke depan, itu menjadi sebuah program kami mungkin dengan kawan-kawan. Kita coba datangi door to door gitu, Bang, door to door, biar masyarakat pun tahu gitu, ada peran Himap loh di Aceh besar gitu kan. Dan kami yakin kalau memang itu terlaksana,
insya Allah pemerintah akan siap menampung aspirasi kami itu, Bang. Begitu ya. Nah, Himap sendiri pengurusnya itu tersebar di beberapa kampus di Aceh. Atau gimana? Atau hanya yang di Banda Aceh saja? Kalau di Himap sendiri Aceh besar. pengurusnya itu ada yang bisa dikatakan mewakili kecamatan, Bang. Setiap kecamatan yang ada di Aceh Besar semua ikut andil di Himap. Meskipun ada sebagian besar yang bisa dikatakan memang sudah besar di luar, ya bahkan memang tidak tertarik untuk bergabung dengan Himap, kami pun tidak bisa memaksa gitu, Bang. Nah, kalau di kampus kita belum menentukan ataupun menciptakan kader sendiri ataupun memang sayapnya Himap mungkin gitu, Bang. Tidak, untuk di kampus tidak, tapi kami lebih memfokuskan ke kecamatannya sendiri gitu. Oke, dia sendiri di kampus mana kuliah? Di ekonomi, Yang. Ekonomi Unsia. Ekonomi Unsia. Ekonomi Unsia. Jurusan apa? Jurusan ekonomi Islam. Oke, luar biasa ya. Yang ada di siapa? Orang yang kemarin Oh iya, yang orang bom sama Zudi ya kemarin. Iya. Juga udah mampir kemari. Termasuk juga pengurus BEM? Termasuk juga pengurus Termasuk BEM juga di ya? ekonomi. Berarti barengan sama mereka juga. Barengan. Satu periode, Bang. Nggak jauh-jauh ya? Nggak di sini aja ya. Oke, jadi Himap punya agenda atau program apa nih ke depan? Kira-kira yang jangka pendek dulu dah mungkin. Dan jangka pendek mungkin kita punya tawaran seperti raker yang akan difasilitasi langsung oleh beberapa tokoh. Kemudian kita mungkin juga akan melakukan kegiatan upgrading setelah setelah Lebaran Haji. Mungkin kita mulai melakukan beberapa program itu, Bang. Mungkin konsep saya pribadi dan saya sepakat dengan kawan-kawan, mungkin ke depan ini kita lebih memfokuskan untuk acara kegiatan yang di lapangan mungkin, Bang. Lebih meminimkan kegiatan yang berbentuk seremonial mungkin. Konsepnya demikian, Bang. Gitu ya. Itu jangka pendeknya, jangka panjangnya. Jangka panjang juga demikian. Seperti itu ya. Nah, harapannya nih Dias kepada pemerintah Aceh Besar terhadap apa sih program-program yang pro kepada mahasiswa ini, apa nih harapannya? Ya, harapannya pemerintah jangan misalkan jangan hanya mengandalkan dinas-dinas terkait, karena di Aceh Besar kan sendiri juga punya kepemudaan, punya mahasiswa. Jadi harapan besar kita juga dilibatkan untuk mengambil peran itu, Bang. Karena tanpa adanya ruang untuk kami itu juga sebuah apa bisa dikatakan kami sulit untuk masuk ke dalamnya itu. Tapi ketika pemerintah welcome untuk mahasiswa, kita pun sangat ringan tangannya untuk membantu Ya, gitu, pemerintah sekarang nggak welcome memangnya? Welcome, sangat welcome. Sejauh ini yang kami lihat sendiri, pemerintah memang sangat luar biasa untuk mahasiswa sendiri itu, Bang. Dan kami berharap kalau ini bukan cuma sebentar gitu, Bang. Juga harus continue gitu. Betul. Ya. Nah, kira-kira nih sebelum kita lanjutin, ada pertanyaan yang masuk nggak ya? ada nih. Ada. Oke. Silakan. Bos Firman, Bos Pimen. Bos Bimen, silakan. Siap hari ini? Iya. Bimen? Siap. Udah layar rusak. Layar udah rusak ini. Lihat DM pun lama kali. Komputer yang dari penting. Oke, bagaimana dari Yang besar suara. Enggak tuh. Marufik, oke. Marufik. Ada dua pertanyaannya nih. Bagaimana Himap sendiri dalam menyikapi pengerusak lingkungan di Aceh Besar? Yang kedua, banyak bekas galian C yang belum direklamasi. Apa peran Himap dalam menjaga Lingkungan. Oke, terima kasih tadi dari Marufik. Oke, pertanyaan pertamanya, Bro. Bagaimana sikap Himap terhadap perusakan lingkungan? Ya, benar ya. Oke, gimana? Ya, jadi Himap bukan juga hanya fokus terhadap roda yang permintaan Aceh Besar, tapi juga dengan lingkungan gitu, Bang. Dan kita sudah siap ataupun kami akan mencoba membangun komunikasi dengan Walhi mungkin, Bang. Walhi ya. Kita akan ajak kerjasama bagaimana lingkungan di Aceh Besar ini kita jaga sama-sama, ataupun apapun aksi ataupun kegiatan yang memang positif itu untuk lingkungan Aceh Besar. Karena sejauh ini yang kita dengar isu di Aceh Besar sendiri bukan hanya sekedar pepohonan illegal logging gitu, Bang, ataupun banyak
seperti sampah yang bersebaran di jalan. Itu menjadi tugas kita juga Bang untuk mengingatkan kepada pemerintah agar lebih memberikan perhatian khusus lah untuk lingkungan itu Bang. Oke, kalau yang kedua tadi, Yang untuk galian C galian C yang belum direklamasi itu gimana? kita akan perjuangkan juga itu Bang. Karena kan sangat banyak di Aceh Besar, sangat banyak kita lihat galian C itu yang memang merusak lingkungan, sangat merusak Bang. Kita nggak tahu juga itu menguntungkan masyarakat ataukah menguntungkan pejabat publik kita. Itu juga harus kita kaji. Apabila memang menguntungkan masyarakat setempat, ya saya rasa itu nggak masalah gitu Bang. Nggak masalah. Nggak masalah, asalkan adanya sebuah opsi ataupun sebuah bisa dikatakan regulasi. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi ketika itu memang sangat mengkhawatirkan masyarakat setempat, khususnya di daerah pegunungan itu Bang, ya kita coba diskusi lah dengan pemerintah setempat bagaimana ini solusinya ke depan. Oke, biasanya galian C yang tidak direklamasi itu biasanya galian yang sudah tidak terpakai lagi ya. Ya, sehingga kan sisa-sisanya itu yang tidak direklamasi lagi itu yang sering menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Iya. Ya. Di Aceh Besar banyak galian C daerah mana ya? Kalau nggak salah di daerah Kurung Raya mungkin ya. Kurung Raya dan di Loknga kalau nggak salah. Loknga ya, iya benar. Loknga pun kelihatan dari Kelihatan jalan ya. dari jalannya. Oke, ada pertanyaan lain? Satu lagi nih. Satu lagi Dari Agus Rizal 07. Oke. 07 itu Stambuk apa ya? Stambuk 07 ya? Stambuk itu nggak tahu mereka Stambuk. Stambuk itu alumni angkatan. Enggak, itu nomor Ronaldo mungkin lah. Nah, Oke, pertanyaannya apa Stambuk? 07. Oke. nanti kita bahas Stambuk. Tambah masalah Stambuk. Pertanyaannya, apa yang belum tercapai untuk rakyat Abes di pemerintahan Aceh Besar saat ini? waduh. Mungkin begini, menurut Coba pelan-pelan. Pelan-pelan, Mic-nya Bang. nggak terekam. apa yang belum tercapai untuk rakyat Aceh Besar di pemerintahan Aceh Besar saat ini? Apa yang belum tercapai Untuk rakyat Aceh untuk Besar rakyat Aceh Besar di pemerintahan Aceh Besar saat ini? Mungkin pandangan dari sudut pandangnya siapa? Siapa? Siapa nama kita Imam? Siapa? Pimpin siapa? Dias. Oh, Dias. Oke. Silakan Dias. Mungkin itu lebih ke ini Bang, apa janji-janjinya Pak Mawardi sama Walid mungkin 3 tahun masa pemerintahan beliau. Yang coba kami telusuri itu di bidang pendidikan memang pernah menjanjikan kesehatan, lingkungan dan sebagainya itu. Kalau kita cross check ya masih banyak kekurangan. Dan saya sangat berharap, Himap sangat berharap bahwa di 2 tahun ke depan sebelum beliau meletakkan jabatannya, kita sangat berharap bahwa semua janji-janji kampanye beliau itu dituntaskan. Itu besar harapan kami dari Himap. Kemudian kalau bisa dikatakan seperti tadi, banyaknya yang belum tercapai itu ya memang sesuai data dan fakta mungkin Bang. Karena kan seperti pembangunan sendiri kita sangat minim. Seperti Pulau Aceh ataupun kecamatan terluar yang hari ini terlihat kan cuman jalan tol itu bukan program pemerintah kita, pemerintah pusat itu asalnya. Dan kami juga berharap pembangunan Aceh Besar ini merata lah Bang. Bukan hanya di kecamatan yang di sekitaran ibu kota provinsi kita, kan tapi juga itu tersentuh di kecamatan terluar seperti Pulau Aceh, Lung, bahkan di Kurung Raya sendiri, di daerah Lembah Selawah gitu Bang. Dan ya mungkin demikian Bang. Oke. Karena kemarin beberapa hari yang lalu itu Pak Mawardi, Bupati Aceh Besar, pernah ngobrol sama kita di sini, juga menjelaskan bahwasannya pemerintah hari ini itu sangat mendukung seluruh kegiatan pemuda, seluruh kegiatan masyarakat dan ingin meningkatkan income per kapitanya masyarakat. Ya dengan berbagai cara. Nah, salah satu caranya itu seperti tadi memberdayakan masyarakat di Pulau Aceh itu dengan program sapi
Sepi peras. Seribu dina. Poras. Al-Baqarah. Sapi kawasan ekosistem sapi Aceh. Sapi khusus Aceh. Itu salah satunya ada. Nah, mungkin kita sama-sama dukung Harus kita terhadap dukung, Bang. segala program itu ya. Mm-mm. Baik, ada pertanyaan lain yang masuk? Terakhir. Ada. Terakhir? Aku dulu. Oh, ada lagi nih. Oke, 2 lagi. Rahmat dulu. Banyak berarti ya. Rahmat dulu. Oke, Rahmat dulu, silakan, Man. Ini kayaknya, ini perempuan kebetulan. Wah. Kebetulan perempuan ini, dia sepertinya dia nonton yang episode podcast dengan Pak Bupati. Oke. Karena pertanyaannya sama dengan yang pernah ditanyakan ke Pak Bupati. Jadi Ini feeling enak nih. Oke. masalah konflik lah. Oh, konflik. Oh, panas Oke, ini. Fitri, bagaimana sikap Himap soal adanya isu pemekaran Aceh Besar dengan Aceh Raya? Oke. Saya pikir tadi mau ditanya kenapa ketua Himap wajahnya berseri-seri sama kayak pertanyaan Pak Bupati ya. Dari siapa, Rahmat? Fitri. Fitri Fitri Kumala Kumalasari. Enggak. Bukan. Kumala Ningsi. Susah. Kumalani susah ya. Fitri Kumalani susah. Ya, gitu. Oke, sorry Fitri ya. Oke, dari Fitri. Oke, gimana nih isu Aceh Raya? Bagus pertanyaan, Bang. Jadi setelah kami kaji di Himap ini sendiri, kami tidak setuju dengan adanya pemekaran. Oke, tidak setuju. Tidak setuju karena kami melihat memang sebagian besar mungkin akan mengira bahwa itu positif untuk Aceh Besar ini sendiri, dalam artian adanya lapangan kerja baru atau lain sebagai macam. Oke. Dan kalau kami lihat ini ditakutkan ketika adanya Aceh Besar maupun Aceh Raya ini sendiri itu seolah-olah akan mengkotak-kotakkan Aceh Besar. Dalam kami melihat dari kacamata kami sendiri, Aceh Besar ini satu, Bang. Aceh Besar ini satu, tidak ada namanya kubu-kubu, tidak adanya kotak-kotak ataupun sebutan lain lah. Jadi kami berharap Aceh Besar ini tetap bersatu, kita jaga ke Aceh Besaran ini sendiri, identitas kita, Bang. Jadi kalau saya rasa kalau dijadikannya Aceh Besar ini pemekaran, ke Aceh Besaran kita ini sendiri, identitas kita ini akan hilang gitu, Bang. Jadi harus dijaga. Kalau mungkin orang mengira pemekaran ini akan positif untuk masyarakat setempat, saya rasa itu adanya cara lain gitu, Bang. Pasti ada cara lain untuk membuat pemerataan pembangunan ataupun sosial, kesenjangan sosial itu pasti ada cara, Bang. Nggak harus semuanya dengan pemekaran gitu. Karena yang kita tahu dengan pemekaran sendiri nggak instan juga itu, Bang. Salah satu caranya gimana? Pembangunannya. Ya, saya rasa dengan kerja kerasnya pemerintah bersinergi dengan abang-abang kita di anggota dewan, melibatkan dengan kemudaan, dan itu harus disusun dengan rancangan khusus dan dilakukan dengan secara sistematis loh. Harus itu, Bang. Oke, berarti beda pandangan nih dengan Pak Bupati. Berarti berbeda berarti. Berbeda ya. Iya. Dan kalau jadi ada Aceh Raya, kita nanti akan mengundang juga Ketua Himar. Mahasiswa Aceh Raya ya. Akan ada itu. Akan ada. Berarti setuju? Akan ada. Enggak. Oh, lo tadi akan Saya ada. nggak setuju. Enggak, Himap tetap nggak setuju dengan adanya Berarti tidak ada Himar dong. Tidak ada. Tadi bilang akan ada. Ayo gimana nih? Dalam hati mendukung. Oke. Ini kadang dalam hati mendukung ya. Enggak. Kita tetap nggak mendukung. Hati besar, hati kecil. Dua-duanya, Bang. Dua-duanya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Pimen. Kayaknya nggak ada. Cuma untuk nanggapin yang wali kota minta tanah Aceh Besar untuk perluasan Banda Aceh. Oh. Dibacakan aja. Jangan sedih orang tanya. Oke, dibacain. Boleh dibacain. Orang udah capek ngirim, dibacain Pimen, menghargai orang. Gitu banget sih. Aduh, gimana sih? Gimana tanggapan Himap soal permintaan wali kota yang meminta perluasan daerah dengan apa nih? Dengan meminta daerah di Aceh Besar. Geografisnya berarti, Bang. Oke, Menarik jawab pertanyaannya, Bang. Menarik. Tapi kalau dari kami sendiri, kalau pemerintah Banda Aceh, ini dari pemerintah ataupun dari pihak mana nih, Bang? Pihak Himap. Dari pihak Himap sendiri, kalau kami sih jangan sampai pemerintah Banda Aceh meminta geografisnya Aceh Besar untuk masuk ke wilayah Banda Acehnya lagi, karena ini akan jadi sebuah peluang juga bagi Banda Aceh ke depan. Sebuah peluang
untuk meminta lagi dan lagi kalau kita berikan peluang itu. Jadi kalau kami rasa kalau memang sangat membutuhkan, kita cari solusi sama-sama, kita berdiri di tengah-tengahnya. Gimana caranya solusinya? Ya misalkan reklamasi ataupun apa Jakarta aja ditolak reklamasi. Kalau Pak Muwardi Apa sih? kalau Pak Orang lagi ngomong jangan dipotong. Orang lagi ngomong dipotong. Pak Muwardi bilang Hei. Gimana? apa Sinilah biar nampak kamera sinilah. Sinilah jangan Pak sombong. Muwardi bilang kalau boleh dikasih, cuman ada syaratnya kan, harus ada sesuai dengan ketentuan. Kan kayak gitu. Iya. Muwardi bilang seperti itu. Boleh, silakan aja. Pemekaran. Ya, jadi kata Pak Mawardi tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Ada undang-undangnya. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Oke, selesai sudah pertanyaan kita. Nggak terasa nih, udah 30 menit lebih. Yo. Dias, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Dias kepada seluruh masyarakat Aceh Besar pada khususnya, pada umumnya, dan mahasiswa Aceh Besar pada khususnya. Satu lagi boleh. Apa sih? Boleh Bang. Tambu apa artinya? Wajib harus. Tambuk itu bahasa lain dari angkatan. Oh. Jadi misalnya kita kuliah, tambuk berapa? Tambuk 06, 07, berarti angkatan 06, angkatan 07. Enggak, maksudnya Mak, hubungan. pernah dengar? Enggak maksudnya hubungan dengan pembicaraan tadi di mana? Tahu. Nggak tahu juga sih. Nggak ngerti ya. Iya. Enggak, ini hostnya fokus nggak sih? Kan sudah ada ini. Iya. Pasti fokus. Oh beda, pantesan nggak fokus. Ini apa sih mereknya? Entahlah ya. Pernah X-name ya? Si dia tahu tambu. Enggak. Enggak pernah dengar saya, Bang. Ayo. Ntar aja lah kita bahas. Oke, silakan closing statementnya. Mungkin kamera ini. Ke kamera ini. Kalau dari saya sendiri, besar harapan mahasiswa ataupun pemuda di Aceh Besar itu mampu bersatu lah, bersinergi membangun Aceh Besar maupun Aceh ke langkah yang lebih membangun ke depannya. Dan kemudian hadirnya saya di HIMAP hari ini bukan serta-merta bahwa saya lebih hebat dari kawan-kawan maupun lebih dari segalanya. Kawan-kawan adalah kawan-kawan yang istimewa, kawan-kawan yang lebih keren daripada saya dari segi ilmu pengetahuan. Lakukanlah aksi-aksi positif yang sekiranya memang sebuah terobosan baru untuk roda pemerintahan, untuk pembangunan khususnya. Dan hadirnya saya di HIMAP ini murni sebagai tanggung jawab moral. Ke depan saya berharap mahasiswa dan kepemudaan itu lebih bersinergi untuk bekerja keras, bekerja sama membangun daerah kita masing-masing ke arah yang lebih maju ke depannya. Dan saya rasa bahwa hidup kita ini akan selalu dalam keadaan baik-baik saja selama kita masih memiliki kita. Mungkin itu saja, Bang, dari saya sendiri. Makasih Dias. Terima kasih sekali lagi udah hadir ke sama-sama, waktu Bang, ke studio kita juga Ujung Barat. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, ya silakan di-subscribe di tombol merah di bawah. Yang sudah silakan di-like, di-share, dan di-komen. Nah, yang mau nanya-nanya silahkan di-follow. Di-follow dong, di-follow dulu Instagramnya Ujung Barat 20 dan kemudian DM. Ada juga Instagramnya Cika Setiadi di situ, ya. Silakan. Mungkin Pimen dengan Rahmat harus belajar lagi atau search di Google Stambuk itu apa gitu ya. Baik, kita closing ke kameranya itu. Dias, yuk sama-sama kita ucapin salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.